warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Teknik Informatika. Saya Widya Lestari. Saya Ratna Suminar. Saya Kiki Yulianti. Saya Siti Kartika. Saya Ainisa. Di sini kami akan mempresentasikan materi kewirausahaan. Materi pertama akan disampaikan oleh Ratna Suminar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang merintis usaha baru dan pengembangannya. Merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen, maupun organisasi. Merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Merintis usaha baru merupakan teknik paling dasar dalam dunia bisnis yang dikenal dengan istilah starling. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan atau bisnis. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu analisa bisnis dan studi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu analisa bisnis. Analisa bisnis adalah ilmu atau teknik yang digunakan untuk mengevaluasi prospek ekonomi dan juga risiko perusahaan. Ruang lingkup analisis bisnis ini juga cukup luas seperti strategi yang dijalankan, analisa lingkungan, kinerja perusahaan, dan kondisi keuangan. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Ketidakpastian di masa yang akan datang di bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Mengidentifikasi masalah di masa datang sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kewirausahaan di Indonesia. Wirausaha entrepreneurship di Indonesia dapat dikatakan sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian negara saat ini. Melalui kegiatan wirausaha, ekonomi suatu negara dapat tumbuh dalam waktu yang sangat cepat. Karena pada dasarnya, wirausaha dapat dipraktikkan dan sebagian besar wirausaha berasal dari kaum muda dan kaum menengah ke bawah. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia dinilai masih sangat kurang. Sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.